Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa Adriani dengan NIM 2330 101086. Dalam hal ini, saya ingin memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu Dr. Randa Herma Yulisyam, yang mana beliau memberikan tugas akhir berupa video pembelajaran tentang manajemen pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul manajemen kurikulum. Yang pertama, konsep manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum, secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan karir berarti tempat berpacu. Jadi, kurikulum yaitu jarak yang harus ditempuh. Secara sempit atau tradisional, kurikulum adalah sekedar memuat dan dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru pada siswa guna mendapatkan ijazah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, fungsi, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Secara teoritis, Nasution menjelaskan ada beberapa ahli yang memandang tentang kurikulum. Yang pertama, Saylor and Alexander menyebutkan bahwa kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, baik dalam ruangan kelas, halaman sekolah, dan latar sekolah. Yang kedua, Albert Tix memandang kurikulum sebagai semua aktivitas yang disediakan oleh sekolah untuk siswa. Dan yang ketiga, Smith, Stanley, dan Sores memandang kurikulum sebagai sejumlah pengalaman potensial yang diatur di sekolah dalam rangka mendisiplinkan anak dan pemuda agar mereka berpikir dan berbuat sesuai dengan masyarakat. Yang kedua, ada prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratis atau demokratisasi pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, subjek pendidikan pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kooperatif untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi misi dan tujuan kurikulum. Dalam proses pendidikan ini, perlu dilaksanakannya manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien, dan optimal. Dan yang ketiga, teknik-teknik manajemen kurikulum. Yang pertama, manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses
di mana sosial yang kompleks dan menuntut berbagai jenis tingkat pembuatan kebutuhan untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses penggunaan model-model aspek penyajian. Dan yang kedua, manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Manajemen ini adalah berkenan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Dan yang ketiga, manajemen pemantauan dan penilaian kurikulum. Pemantauan kurikulum dan pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan suatu proses yang paling penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan manajemen kurikulum yang baik, diharapkan kurikulum dapat dilaksanakan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian pembahasan kita pada materi manajemen kurikulum. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas salah kata. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.